Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kita hidup di permukaan bumi ini, hadirin sekalian, menjalankan program yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan kepada kita. Hidupnya manusia ini seperti wayang. Wayang itu tidak akan bisa bergerak kecuali digerakkan dalangnya. Kita dulu tidak pernah berpikir sampai ke sini kerja, sampai ke daerah Sungai Gelam ini tidak terpikir. Tapi hadirin sekalian, kita hidup ini menjalankan programnya Allah. Semua telah dijamin oleh Allah. Yang belum dijamin hanya dua perkara saja. Yang belum dijamin cuma dua perkara saja. Yang pertama iman kita, yang kedua amal kita. Kalau jodoh, bala, maut itu sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia belaga, tapi kadang-kadang dapat jodohnya hitam, itu kan. Lah jodoh itu. Lah jodoh, ada yang putih, tinggi, ganteng, tahu-tahu dapat bini bulat. Cak angkos 10 kalau berjalan berdua. Sudah takdir Allah, lah jodohnya itu. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun juga dengan rezeki kita. Rezeki kita ini sudah dijamin juga oleh Allah. Tidak akan pernah rezeki kita diambil oleh orang lain. Itu tidak akan pernah. Dalam kitab Fatwa Usfuriyah, Nabi Musa alaihissalam suatu hari didatangi seorang pemuda. Pemuda ini bertanya, dan ketika itu pemuda ini membawa sebutir jagung. Dia katakan, wahai Musa, jagung ini rizkinya siapa? Ini kata pemuda tadi. Nabiullah Musa alaihissalam ini digelar kalimullah, nabi yang bisa berbicara kepada Allah. Maka beliau bertanya, ya Allah, sebutir jagung yang dipegang anak muda ini rizkinya siapa ya Allah? Maka hadirin sekalian, Allah Ta'ala berfirman memberitahukan kepada Musa bahwasanya sebutir jagung ini rezeki ayam jago yang ada di tetangga sebelah. Nabi Musa pun memberi jawaban, wahai anak muda, jagung yang kamu pegang itu rezekinya ayam jago yang ada di tetangga sebelah sana, kampung sebelah sana. Pemuda tadi tertawa, ngejek, membasuh gitonyo, edem, tidak masuk akal. Tidak kado, Musa, inilah aku pegang, tidak mungkin rezeki yang jago di tangga sebelah itu. Sambil ngino Nabi Musa dia lempar ke kebucuk. Wah, lempar-lempar ke kebucuk biji jagung tadi. Dia dongak ke kebucuk, masuk nyelungsep ke dalam hidung dia. Butiran jagung tadi masuk nyelungsep, dacak keluar. Akhirnya bengkak, jadi penyakit. Bingung dia nyari pengobatan kemana ini. Kalau ke Sungai Gelam ini lemak kan, ada medikal kita Pak Topik. Kalau di zaman dulu susah. Maka pemuda ini hadirin sekalian, hari-hari dia merasakan sakit dengan sebab butiran jagung tadi, sebiji jagung itu masuk ke dalam hidung dia. Dapat kabar di kampung sebelah situ, kampung tetangga, ada seorang tabib. Seorang tabib yang bisa mengobati penyakit dalam. Maka pemuda ini bergegas pergi ke kampung sebelah, nemui tabib itu. Sampai di situ rupanya ngantri, lah banyak pula yang enak berobat. Sambil nunggu, tahu-tahu hidungnya gatel. Nah, mau tak mau bersin ini. Begitu dia bersin, keluar setua itu, keluar datang ayam jago, klek, langsung tok, langsung dipatoknya, dimakannya. La ilaha illallah. Siapa yang nyampe rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun orang yang bisa menjamin rezeki kita. Dan tidak akan pernah salah Allah dan memberikan rezeki kepada kita. Lah di mulut kita kadang-kadang kalau bukan rezeki kita keluar lagi, muntah lagi. Jadi jangan memikirkan sesuatu yang sudah Allah jamin, jalankan saja. Fikirkanlah sesuatu yang belum Allah jamin. Apa yang Allah belum jamin kepada kita mengenai iman kita.
Belum ada kita jaminan untuk mati dalam keadaan beriman. Tidak ada. Ada orang yang hidupnya sepanjang hayatnya bertaburkan iman, bertaburkan amal, tapi takdir sudah mendahului dia, matinya dia dalam keadaan kekafiran, akhirnya masuk neraka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ada salah satu di antara kalian, orang yang beramal seperti amalan surga, sehingga jarak dia dengan surga hanya tinggal zira'an, hanya tinggal sejengkal. Tapi takdir telah mendahuluinya. Ternyata dia melakukan satu perkara yang menyebabkan Allah murka, dan dia mati ketika itu, akhirnya mati dalam kekafiran. Ada juga salah seorang di antara kalian yang hari-hari hidupnya bergemilang dengan dosa, maksiat, selalu melakukan perkara yang Allah Ta'ala benci, sehingga jarak dia dengan neraka hanya tinggal 1 kilan lagi, Nabi katakan. Ternyata di akhir kehidupan dia ada satu amalan yang dia lakukan sehingga Allah ridha kepada dia, akhirnya dia masuk surga. Kita pernah dengar kisah seorang wanita pelacur yang memberikan air minum kepada anjing yang sedang kehausan. Allah pandang dengan rahmat, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Begitupun juga seorang wanita soleha, siang hari puasa, malam hari tahajud, punya peliharaan, tidak dipeliharanya kucing, mati kelaparan. Aku tengok di sini ada orang yang melihara boy namanya. Kalau punya peliharaan boy ya peliharalah. Revanya cari juga. Jangan dewean zolim itu agak dia. Yang punya peliharaan tadi boy, aku tengok namanya katanya. Untung tidak bolot namanya. Bahaya kalau bolot, pekak di akhirnya. Dikarenakan dia tidak memberikan makan kepada peliharaannya, sehingga mati kucing tadi. Padahal wanita ini hari-hari dia berpuasa, hari-hari dia bangun malam. Sejak menzalimi salah satu makhluk Allah, akhirnya hadirin sekalian dia mati masuk neraka. Jadi tidak ada satu pun di antara kita yang bisa menjamin mati kita dalam keadaan apa. Maka hadirin sekalian, kita hendaklah lestarikan iman kita. Lestarikan iman kita, memandang sesuatu dengan kebaikan, walaupun dia orang buruk, walaupun dia penzina, walaupun dia pemabuk, walaupun dia penjudi. Yang kita benci bukan orangnya, yang kita benci perbuatannya. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani ketika melihat orang tua, dia katakan, subhanallah, orang tua ini Allah panjangkan umurnya, dan begitu banyak amal yang dia lakukan, dan sudah bertabur uban di kepalanya. Allah malu menghisap orang yang memiliki uban. Maka tidak boleh uban itu disemir, Pak. Dicabut tak boleh uban itu. Satu uban itu mendatangkan satu nur di hadapan Allah. Dan Nabi pun beruban. Jumlah uban Nabi itu kalau aku tidak salah 21 lembar. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Rasulullah memiliki uban yang berjumlah 21 lembar. Begitupun juga ketika Syekh Abdul Qadir Jailani melihat anak muda, maka dia katakan, subhanallah, anak muda ini masih sedikit dosa yang dia lakukan, sedangkan saya sudah tua. Maka lebihlah banyak lagi dosa yang saya lakukan dibandingkan anak muda ini. Maksudnya apa? Dalam kita menjalani kehidupan, selalu sangka baik kepada Allah, melihat sesuatu dengan penuh kebaikan, melihat sesuatu dengan penuh sangka baik, hadirin sekalian. Sehingga kebaikan tadi datang kepada kita. Jangan nengok orang buruk, nengok orang itu buruk, nengok orang itu buruk, akhirnya dia dewek yang buruk. Sama cak kita kena tai ayam di hidung gitu. Dekati kawan, kau ni bawa tai ayam. Masuk ke rumah, dekati orang rumah, kau ni bawa tai ayam. Rupanya bukan orang rumahnya yang bawa tai ayam, di hidung dia ada tai ayam. Sampai lagi kita, kalau kita nengok orang itu buruk, ini buruk, itu buruk, akhirnya kita dewek yang jadi buruk. Tidak akan mati kita sebelum melakukan keburukan itu. Maka di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak menghisab diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Hisap-hisap, bukan nyabu. Oke, nyabu lo ngomongnya. Hitung-hitunglah, lihatlah amal kamu. Sebelum nanti kita dihitung, dihisap di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dunia sangat singkat. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau kita bagi, usia kita yang 60 sampai 70 tahun ini sepersekian menit dibandingkan dengan kehidupan yang ada di kampung akhiratnya Allah. Maka gunakan waktu yang singkat, yang sedikit ini untuk mentaati perintah Allah. Kalau umur kita 50 tahun, 40 tahun, umur Nabi 63 tahun. Berarti tinggal 23 tahun lagi. Dikurangi makan, dikurangi minum, dikurangi istirahat, dikurangi begawe, tinggal berapa persen ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita niatkan kehidupan kita ini untuk mentaati perintah Allah. Dan kita banyak menghisap diri kita, hadirin sekalian, karena kematian ini tidak menentukan waktunya. Kalau sudah datang kepada kita, tidak akan bisa diundur. Kita tidak akan bisa menentukan kapan kita mati. Maka kita siapkan amal bekal sebelum datangnya kematian kepada kita. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi hamba yang mentaati perintah Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.